Selamat pagi menjelang siang. Selamat Sambil pagi. kita nunggu ya, kawan-kawan juga eh, Mo Eka, narasumber kita juga akan hadir. Jadi kita ngomong-ngomong sedikit yuk. Seperti biasa, bagi yang belum pernah ke live kita, saya Putu Evi dan sama Bli Bule. Bayang Pon Semarang. Kita akan ngisi Sabtu ini seperti biasa dengan acara ngobrol-ngobrol bareng. Nah, biasanya kita selalu wawancara orang. Sebagai kali ini memang wawancara orang, tetapi kita lebih ke membicarakan tentang buku yang namanya The Last Paradise. Oh, Mo-nya sudah hadir. Tunggu sebentar ya, Mo. Kita mau buka sebentar dulu. Halo, selamat bergabung. Jadi tidak sengaja baca buku The Last Paradise. Nah, buku ini sebenarnya kopian yang kita dapat. Kita waktu itu ke rumah kawan ya. Lain aja, lain luras ya. Ya, Di yang Sanur. dulu kita ajak nulis buku tentang Sanur dan Ubud dan Kute. Jadi saat kita lagi kerjain buku, suami lihat buku ini menarik sekali. Jadi dia dikasih kopi. Terus pas waktu ini sempat saya baca, wah, saya terkejut karena ada karakter seorang penari di dalamnya. Nah, karakter penari ini kebetulan banget namanya Ni Renang. Di sana tertulis renang, tapi setelah saya baca-baca memang sepertinya dia salah menuliskan saja ya, salah spelling gitu. Tapi saya menyangka kok kebetulan banget karena lokasinya kebetulan antara Bengkel dan sekitarnya, jadi di sekitar Denpasar. Bengkel dekat banget sama dimana Odah setelah menikah tinggal, yaitu di Kedaton. Di dalamnya disebutkan juga masalah Janger, sekolah Janger dan sebagainya. Jadi saya langsung mengambil langsung nebak deh, kayaknya penari yang dimaksud adalah Odah Reneng, guru saya, dan sepertinya juga guru kawan-kawan semua yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekarang banyak sekali Odah punya murid sebenarnya. Nah, kenapa saya kontak juga narasumber kita, Mbak Eka Rini, yang sekarang ini ada di Amerika. Karena Mbak Eka sendiri adalah cucu Odah Reneng, jadi kita pengen nanya-nanya dong, kayak gimana Odah. Pastinya Mbak Eka lebih tahu apa namanya keluarga ya, background keluarga. Jadi apa yang kita baca di sini bakal kita bacain lagi dan sambil menanyakan tentang apa namanya tentang Odah Renang melalui Mo Eka. Saya akan langsung ya, kita langsung aja bisa Langsung. panggil Mo Oh, ya, Eka boleh. ya, kita undang Mo Eka langsung ya. Kita nungguin connect, semoga internetnya koneksinya bagus di kedua belah pihak. Sambil nunggu kita connect sama Mo Eka, saya mau kasih tahu nih, saya sejak baca buku ini sangat tertarik sekali ya, akhirnya baca terus karena di dalamnya banyak sekali dijelaskan secara deskripsi ya oleh penulisnya, itu berbagai karakter orang-orang Bali dalam yang dia temui saat dia ada di Bali. Saya ditulis kemudian dalam bentuk cerita, kayaknya based on true story gitu. Ya, menunggu Mo Eka ya connect sama kita. Jadi buku ini setelah dibaca-baca banyak juga menjelaskan kondisi Bali di saat itu. Jadi kayak kita, kalau biasanya mungkin kita lihat Bali kuno tahun 1928, 30 gitu, hanya lihat di foto-foto atau video-video rekaman yang tanpa suara ya. Tapi dengan buku ini kita nggak hanya dijelaskan secara deskripsi, jadi kita sendiri yang membayangkan Bali itu melalui kata-katanya. Kadang menjelaskan seseorang itu dengan puisi gitu, kata-katanya sangat puitis sekali, terutama saat dia menjelaskan tentang wanita yang dia sukai gitu. Jadi ini bagus banget bukunya. Kalau kalian mungkin
suka baca buku yang agak-agak historical gitu. Ini kayaknya bagus banget. Apalagi ada sedikit romantisme gitu. Apalagi yang tentang Bali, dan kalau kalian orang di Denpasar, baca ini tuh kayak gimana ya? Kayak ada di sana gitu. Moknya terputus sepertinya sebentar. You can explain this a bit for? Saya mau connect dulu sama Mbak Eka. Jadi sebetulnya ini merupakan buku pertama yang Halo. Halo. Ada di sini. Halo. Halo, Halo Bu Evi. Aduh, selamat siang. ini pertama Senang kali kita sekali. chatting kayak gini ya. Oh ya. Ya, lihat pipinya kembung. Buffon. Sama ini Buffon. juga udah Halo. kembang. Apa Halo, kabar, senang sekali. Mbak? Oh, baik. Semua Ya. baik-baik nge. Ya, di sini Semoga malam. Mami Ya. apa dapat Tante Tiang semoga online juga nonton, atau kalau enggak ini nanti terekam juga. Ada salam dari Bli Arnold, kemarin dia Oh, bilang ya, terima kasih. apa Salam ini, Bali. iya, katanya aduh saya sedang masih bermimpi jam segitu katanya. Oh, ya, jam Baik. 7 di sana. Iya, senang Jam sekali. 2 pagi ya. iya, mau gimana kabar di Amerika? Oh, di sini kita masih lockdown, Masih masih lockdown ya. ya boleh Kita keluar melockdownkan diri. Oh, Di iya, Bali ya. nggak jelas juga sebenarnya. Iya, di sini Oh, sudah my new goodness. normal, tapi sebenarnya ya ada protokol-protokolnya, Kenten. Cuman Iya, ya kita iya. agak takut juga sih keluar masih ya, belum berani Karena karena banyak orang anggap normal aja kayaknya. kita pilih selamat dulu deh, ya. Walaupun di rumah ya masih bisa enjoy di rumah beraktivitas. Iya, Ya, semoga benar semua sekali. juga baik-baik di Amerika ya, Iya, karena biasanya di berita kita kan nggak tahu kayak gimana sebenarnya. Jadi kalau ketemu Iya. sama orang yang Ya, di sini sangat banyak sekali kasusnya. Kami semua masih hati-hati banget kalau keluar. Ya. Kasihan. Oh, senang Iya, sekali iya. bisa ikut nimbrung, dan saya kemarin Yeah. YouTube sama Dek Evi. Oh my goodness. Ya, kita akan ya bisa kok jamnya. Kita udah berjodoh. Terima kasih. Iya, Bagus. saya berpikir karena biasanya kan memang ini acaranya seminggu sekali, jadi satu minggu tentang gamelan, yang satunya lagi tentang tari gitu. Jadi kita selang-seling. Nah, biasanya saya pasti ya, biasanya kalau ide ngapain, mau ngomong apa, biasanya muncul ya secara mendadak gitu. Jadi saya ya, karena juga ini ngobrol-ngobrol santai sebenarnya, mau sambil walaupun kita lockdown di sana, lockdown di sini, Ya, tapi kita tetap terhibur bisa jadinya, beraktivitas. Ngomongin hal-hal yang mungkin bisa kita berbagi hal menarik kepada teman-teman yang mungkin menonton, Kenten. Dan juga udah kangen sekali pastinya. Jadi senang sekali bisa connect akhirnya ya. Semoga kita bisa terus kayak gini. Iya, Biar mudah-mudahan gak hanya ini saya pinjam dari anak ini apa namanya Instagramnya. Ya, nanti saya buka sendiri. Saya pinjam dulu ya, karena biar bisa chatting kita kayak gini lagi, Nge. Ya, cerita sedikit. Mok kan kita semua kenal Moknya cucu Odah Reneng. Nah, ya, Mok sendiri seorang penari juga ya di Amerika, mengajar kan juga, Mok? Iya, masih mengajar menari juga untuk healing. Ya, semua untuk Bali. Ya, untuk Bali kami di sini melestarikan, ya melestarikan. Betul sekali. Ya, menulis sedikit ya apa yang kalau ada inspirasi begitu ya, ikut menulis juga, menari masih, tapi tidak sering di Bali ya. Ya, mudah-mudahan kita melestarikan sama-sama di lain tempat. Ini mengkoneksikan tetap menyambungkan asal muasal kita kan, masih tetaplah menari pastinya sebagai healing juga kan, Niki, untuk kepuasan batin. Apa namanya, kenangan-kenangan kita zaman dulu. Oh, Dek Evi waktu pertama kali ketemu ya di Tanjung Sari, ya begitu. Betul sekali. Selalu Niki tidak pernah lupa lah ketemu suami juga di Tanjung Sari. Historical sudah place. Diatur ya. Ya, sudah diatur ternyata semuanya. jodohnya tidak jauh-jauh ya. Nah, Niki dat yang
waktu membaca tentang buku ini ya, karena Heeh. cerita mixed marriage-nya saya mau sendiri juga mixed marriage. Iya, ya, Itu kedengar di Bali saat juga. membaca buku ini romantismenya jadi keluar juga. Wah, buku ini menarik banget. Apalagi di dalamnya ada tentang Bali kuno. Ada karakter-karakter orang Balinya. Kita jadi belajar juga kehidupan orang Bali, ngebayangin kehidupan orang Bali zaman itu. Jadi tidak tahu karena Mbok kan keluarga dari Odah Reneng, jadi ada hal-hal yang kita pengen tanyain di mata Mhm. Mbok selama Odah Mudah-mudahan saya Reneng bisa jawab. hidup. Diceritain biasa aja sejauh Mbok mengenal Odah Reneng, mungkin bisa cerita Mbok sendiri cucu langsung atau apa namanya Yang cucu cucu keponaan, cucu cucu ponaan. ponaan ye, heeh. Ya. Oh, Jadi udah banyak Sira nih ke dari sisi dari kedua Odahnya, pihak, dari kedua dari belah Odah dan pihak. dari Bapak. Ya, Bapak Oh, sama Ibu nggih. nikahnya masih saudara. Masih dengan saudara. Oh ya Iya, mungkin jadi keluarga juga. zaman-zaman itu ya begitu nggih, kan nggak Ya, jauh-jauh. Sepertinya itu seperti begitu juga diceritakan di sini di buku iya. ini. Menarik Ketemunya juga sekali. menari. Ibu menari janger Mm-mm. juga, Bapak menari Nggih. kecaknya. Ya, mereka bertemu saat menari juga, Bapak sama Oh Ibu. iya. Nah, Aha. Niki ada yang menarik di buku, nanti kita akan bahas satu-satu. Sepertinya Mbok juga akan senang dan ini akan saya juga tanyakan. Mungkin pernah dengar cerita dari orang tua atau bagaimana. Iya, iya. Eh, ya mungkin bisa cerita sedikit apa namanya Odah, sosok mengenai Odah, Odah ini oh ya, ya seperti apa pasti. secara Mbok mengenal sejauh Mbok kenal seperti apa sosok Odah Rendang semasa Odah itu, hidupnya. Odah itu adalah idola bagi kami semua, mengagumi semuanya, bangga sekali memiliki Odah. Selain beliau cantik dan mencintai semua cucu-cucunya, cucu-cucunya juga mencintai beliau. Beliau senang kalau dikerumuni oleh anak-anak dan menari, belajar menari. Beliau itu selalu memberikan semangat untuk cucu-cucu dan ponak-ponaan atau anak-anak untuk tetap menari, melestarikan. Nah, kami terutama yang sendiri ya belajar menari dari beliau itu bukan hanya sebagai guru tari, beliau itu sebagai yang itu belajar juga tentang kehidupan, bukan hanya belajar menari, tentang Hmm. kehidupan. Ya kalau orang Barat bilang golden rule, ya belajar golden rule. Golden rule itu adalah bagaimana kita bersikap di masyarakat, bagaimana kita berbicara bersama, dan bagaimana sebelum kita menari itu, apa yang kita perlu persiapkan. Nah, Oda itu adalah storyteller. Buat saya, Oda itu adalah sangat selalu untuk datang ke rumah Oda untuk mendengarkan cerita-cerita lama. Ya, seperti cerita-cerita tahun 1920-an, cerita-cerita tahun 1930-an itu masa-masa beliau. Dan saya saat itu, saat beliau menceritakan cerita-cerita itu, saya seperti melambung diajak ke tahun itu. Dan saya sendiri ikut merasakan, dan beliau itu menceritakan semua bagaimana belajar menari saat itu. Nah, dari kesimpulan yang saya dengar dari berita-berita beliau yang dari cerita-cerita beliau itu, saya menyimpulkan bahwa belajar menari zaman dulu dan cara belajar menari saya saat sekarang sangat beda. Atau anak-anak muda, mungkin banyak seniman-seniman muda sekarang yang tidak tahu siapa nenek renang itu. Walaupun mereka sekarang melihat studio tari yang diisi ya di STSI, dia juga 2 tahun yang lalu baru tahu saat pulang. Terus dia berpikir, mungkin banyak anak-anak yang belum tahu siapa Odah sebenarnya. Hmm, ya sedikit yang ceritakan, begitulah beliau itu, storyteller, selalu dekat dengan murid-murid. Begitu banyak murid-murid dari luar negeri yang datang. Setiap beliau memiliki murid, apalagi di usia beliau usia akhir-akhir ya, mengajar menari sudah berumur 80 tahun, masih tetap mengajar menari. Karena begitu cintanya dengan tari, jadi tari itu adalah eh, hidup beliau.
beliau itu adalah penari yang apa namanya sepanjang zaman. Jadi walaupun sudah menikah, punya anak, tetap menari. Jadi tari itu adalah sebagai healing, sebagai obat. Makanya begitu beliau menari, beliau merasa bahagia. Kalau beliau sering menceritakan kepada tiang bahwa saat beliau menari di atas panggung itu ya, merasa terbang. Ya, mungkin mungkin adik juga merasakan ya, beliau juga Merasakan merasakan nggih. kalau main musik ya, kita merasa terbang kan, ya itu artinya ada taksu rauh kan, taksu jadi energi, Merasa energi ringan, merasa ringan seolah-olah dan juga pengen nggih, belum puas mm-mm, rasa terus mm-mm. rasanya ingin nari entah di mana tenaganya masih ingin selalu Ya, menari ya masih selalu betul. selalu ingin menari, tidak tidak terasa capek kalau sudah di panggung. Nah, Betul, nggih, betul. beliau ceritakan akhirnya Tiang juga mengerti, akhirnya tidak begitu nervous atau gimana gitu kalau di panggung. Jadi Tiang selalu diingatkan untuk menari itu berdoa dulu, sembahyang dulu, mohon petunjuk, mohon mohon taksu itu turun sama kita menari. Jadi bukan hanya tubuh kita yang menari. Kak Odah, yang sih kalau belajar sama beliau itu ya bukan belajar menari aja, tapi duduk dan menceritakan bagaimana tari itu keluar dari dalam diri, dari jiwa. Bukan hanya tubuh saja bergerak. Kalau hanya tubuh saja bergerak, tetapi kalau di dalam tidak ada energi, energi Rasanya. positif ya, kita tidak memohon energi, jadi kayaknya rapuh gitu loh, terapung-rapung menari. Ya itu. Kembali lagi dengan apa namanya? Yang tertarik sekali kalau beliau itu menceritakan tentang belajar menari zaman dulu ya. Beliau itu mulai menari itu udah eh, umur 6 tahun gitu. Oh, Beliau itu bilang, ya umur 6 tahun beliau itu dikirim begitu guru ya begini loh kalau zaman dulu tuh katanya beliau bilang zaman kuno. Zaman kuno kalau belajar nari itu Eka eh, guru dan masyarakat itu memilih anak dilihat berbakat ya, dan itu ditunjuk, dikirim ke rumah guru, tinggal bersama guru dan belajar di sana setiap hari, belajar di sana setiap hari uh, dan cara belajarnya juga sangat beda dengan kita sekarang kan, belajarnya itu uh, disiplin dan ketat setiap hari guru itu tangan dimasas, dibentuk supaya lengkung ya, bentuknya lengkung gitu. Udah gitu tubuh dimasas, di apa namanya? Didorong dari belakang saat penari itu bersimpuh supaya punggung juga apa namanya? Ya cengket gitu. Dada membusung ke depan. Jadi semua itu satu guru mengajar satu murid kayak private gitu kalau zaman sekarang. oh Bedanya iya. ya Karena pilihan itu nggih dumun murid-muridnya nggih karena dilihat punya talent jadi dipilih kan iya, kata nggih. guru memilih murid. Udah gitu diajarkan. Begitu sudah apa namanya? Sudah dilihat bakatnya ya. Mulai lalu sudah dilihat berbakat dan sudah mulai belajar dan dilihat siap untuk datang ke masyarakat, dikirimlah ke Banjar. Lalu di Banjar itu Kan. semua masyarakat menonton saat saat apa namanya? Saat latihan. Begitu latihan masyarakat yang menilai, oh ini penari sudah siap untuk menari di pura, menari di tempat-tempat suci. Nah sebelum menari, kata beliau, memang Tiang merasakan sekarang sebelum Tiang tahu sebelum di Winten ya, beliau sebelum menari itu di Winten. Di Winten artinya consecrated ya untuk beli pon. Bahwa Winten itu dikonsecrated di pura. Nah, jadi siap menari di pura. Udah gitu ya langsung menari akhirnya beliau itu sampai dan beliau itu jatuh cinta dengan tari dan tidak mau melakukan hal-hal lain lagi selain menari itu kalau beliau itu udah kalau Tiang udah datang ke rumah Oda duduk di sana berjam-jam saya tidak pernah bosan mendengarkan ceritanya ya Iya nggih. begitulah
Setiap cucu-cucu siapapun, tidak ada yang tidak disayangin. Semua disayangin. Cucu langsung, cucu nisan, cucu mindon. Siapapun datang ke rumah, disayang. Dan kita semua memanggil beliau itu Odah Batur. Artinya, kenapa dipanggil Odah Batur? Julukan, itu julukan sayang kami dari cucu-cucu. Artinya beliau itu dulu mengajar menari lama di Danau Batur bersama Sultan Takdir Ali Syahbana. Pernah dengar? Itu Iya, seorang iya. ya, beliau di sana di Toyobungkah tahun 1970-an. Itu beliau mengabdi. Selain itu jiwa yang saya idolakan dari Oda, beliau itu berjiwa hanya rendah hati, humble, ya, humble, rendah hati, dan menari itu betul-betul suatu pengabdian, suatu cinta kasih gitu. Itu yang saya tahu. Semua cucu-cucunya juga tahu. Jadi kita semua diajarkan menarilah untuk bersuka cita, menarilah untuk memberi, menarilah untuk menghibur, menarilah untuk apa namanya menyembuhkan. Kadang dengan menonton orang merasa senang dan happy gitu. Ya itulah sosok Odah yang kami banggakan. Dan beliau itu tidak mau dilupakan. Nah seperti sekarang ini beliau pasti bahagia sekali melihat saya, Adik Evi dan Blipon berbicara tentang beliau. Pasti beliau senang sekali. Ya itu yang saya rasakan saat ini. Saya antusias Iya. sekali menceritakan tentang beliau. Begitu saya mendapat apa namanya kemarin message dari, oh ya saya nggak bakalan kemana-mana, saya tidak akan masak, beli aja pizza, kamu bicara sama dia. Ya, saya walaupun masih kecil sekali waktu ketemu Odah belajar, tapi merasa sekali bersyukur ya sempat menjadi murid beliau. Saya memang ingat eh, saya sangat dekat sama kompiang saya sendiri. Jadi waktu uh, uh, ada beliau menjadi guru saya waktu di bawah Tanjung Sari ya, saya itu merasa entah bagaimana, biasanya hanya sama beberapa orang nenek ya. Bagi saya saat bertemu orang tua biasanya itu jembatan bagi saya untuk mengetahui history tentang masa lalu. Untuk karena mereka biasanya bagi saya adalah sumber ilmu dan apa istilahnya ya, banyak cerita yang akan nantinya saya akan sambung cerita ini nanti untuk anak cucu saya juga, dan mereka seterusnya akan bercerita. Itu membuat kita jadi lebih kaya akan history, karena saya memang suka itu. Jadi saat memang ketemu Oda waktu kecil, saya ingat merasa waktu Oda meninggalkan kita semua, saya ingat sedih banget, rasanya kayak kehilangan nenek sendiri gitu. Betul. Ya, saya ingat nggak berhenti saya nangis sampai pulang pun masih gitu. Nah, sama seperti kadang kalau saya tahu saya terkoneksi secara apa nama jiwa sama seorang, itu rasanya seperti itu. Apa waktu saya ingat sama neneknya Fon juga begitu. Padahal kita belum pernah ketemu ya, hanya ngobrol lewat email saja, tapi kok kayaknya saya sudah mengenal beliau lama sekali. Sama seperti perasaan saya sama Odah saat Odah mengajar kita menari. Jadi makanya ini selalu ya, begitu saya baca buku ini kayak ngelihat Odah masa kecil, karena kan saya tidak punya waktu yang lama untuk mengenal beliau. Maka dari itu saya berpikir masih connect ya dengan Mo. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan itu memang beliau. Ya, saya yakin buku ini beliau, dan saya merasa bahagia saya waktu baca. Kok ada nih renang gitu. Suami saya kan pernah cerita, ini buku yang ada tariannya yang ini nih, tapi buku novel gitu. Dan ada nama nih renang, ada cerita soal Janger, ada Banjar Bengkel. Lalu saya bahkan konfirmasi ke Ibu Salimantra. Dan ya Ibu Salimantra saya kirimkan foto di bagian belakang yang ada foto dari grill
asal Dia Kalimantan, belajar di sana. Banjarbengkel. Dibilang ide bagus. Iya, ide Sudah. bagus, Gidah Mantap. namanya beliau. Terus saya kirim fotonya, ya ini masih memang apa namanya dari Gria gitu. Jadi Ya, emang benar ini fotonya ada di Gria ya, katanya. ya. Beliau Jadi itu maka sampai pertama kesimpulan kali, sepertinya ya pertama kali bagaimana beliau Mo? belajar menari pertama kali di Gria Pionio itu di antara Banjarbengkel dan Kedaton itu di Ya, ya, ya di sanalah beliau pertama kali, di sanalah guru pertama beliau yang bernama Peranda Kerte, itu yang beliau kasih tahu. Sudah beliau itu kayaknya ada di buku Ya, ya. itu udah bilang ide bagus. Ide. Peranda. Aduh, saya makin excited ini. Ya itu dah beliau. Ya, ya karena mau sering diceritakan, beliau itu bercerita berulang-ulang. Jadi mau itu seperti mendengarkan musik kalau bercerita. Makin dumun kayaknya Koneksinya koneksinya putus-putus. terputus-putus. Oh, sekarang gimana? Sekarang bisa. Sekarang saya lihat sih. Sekarang saya lihat adik sama Bliponnya. Bisa lihat ya? Oke. Bisa? Iya. Bisa tapi agak pecah-pecah dan Pixelated. terputus-putus sedikit. Sekarang? Halo? Ya? Bisa? Lebih baik suaranya bisa mau ngobrol lagi. Ya, oke. Ya, itulah pertama kali beliau itu belajar menari kan di Iya. Gria ya, Gria Punio namanya, dengan gurunya Peranda Kerte. Itu yang mau dikasih tahu. Peranda Kerte namanya. Mungkin ada di buku kalau nggak tahu mau nggak pernah baca Ya, bukunya. sepertinya ada sebutannya disebut Ya? sepertinya. Bahkan kayak ada Ya. fotonya keren keren. Ya. Ya, Mungkin ada ada fotonya. di sana. Karena di buku ini ditambahin foto-foto yang Oh ya, kayaknya bagus ini sekali. Ya. Udah ya, Udah ada Ratkarte. Kerte. Ida Kerte. Perdana Ratkarte. Ini Ya, mungkin maaf salah. ini fotokopian semua jadi nggak jelas. Jadi Oh ya, kurang bagus. Bisa saya lihat ya. Kelihatan di sini. Ya, Ya. beliau itu Peranda. iya. Itulah guru Coba. pertama Jadi ada beliau. penari legong di belakang atau baris? Ya Baris. itu dah baris. Menarik Ya. sekali. Saya bahagia banget nemuin buku ini. Oh, bagus banget. Ya, juga pertama kali dengar. Kayaknya hanya buku dokumentasi yang benar-benar menceritakan Odah. Odah adalah karakter utamanya, Mbok. Makanya kita pilihin beberapa page yang saya ingin bacakan. Mungkin Mbok pengen dengar. Nanti nggak tahu seberapa benar ini dia benar-benar naruh ini secara nyata. Tetapi nggak bisa Mbok dengar apa terputus-putus. Itu sedikit. Jadi ingin mengkonfirmasi juga ya, atau mungkin banyak hal juga yang mau belum tahu atau belum pernah dengar dari Odah, mungkin pengen dengar. Kita sebagai cucu dan murid sangat sekali bahagia bisa mengetahui kehidupannya Odah di tahun sekitaran 1928, waktu beliau umurnya sekitar 14 tahun. Dikatakan di buku ini udah retired dari menari, jadi udah tidak menari lagi dan menunggu tidak menari legong lagi, tapi masih menari janger karena ada janger school. Ini juga lucu tentang janger school, ini lucu banget. Nanti kayaknya kita mulai dari bagian awal nih, yang saat penulis bertemu dengan Odah Reneng gitu. Mungkin bisa baca sedikit. Saya ceritakan dulu ya. Yang di buku. It is my first night in the house of Kumis at Bangkal. Roosevelt and I have just finished eating a good curry and are feeling very homey and comfortable here in our bale. Our murky little oil lamp casts strange shadows about Kumis and Made sitting there. Out of the darkness comes a girl, and the dim light gleams bright on her eyes and teeth. It is Renang, who has brought fruit for us. I catch a glimpse of fluttering hands. She vanishes. Itu jadi pertama kali bertemu dia lagi bawain buah ya ke ininya yang
menyajikan pada tuan-tuan ini ya. Ya, ya. Jadi nama orang yang nulis buku ini Hickman Powell ya. Dia seorang penulis, juga reporter ya dari Amerika, dari New York. Dan dia jadi kawan baiknya Andre Roosevelt yang merupakan misannya daripada Theodore Roosevelt. Gitu. Jadi yang ini dia masih muda ya. Yang penulisnya masih muda mungkin gitu. umur 20-an. Halo? Ada hubungan presiden itu Roosevelt, Ada ada hubungannya hubungannya Roosevelt. dengan presiden Amerika. Cuma Sorry, Mo, ininya putus-putus, jadi kita nggak terlalu dengar dengan jelas. Oke, dari cerita itu ya seperti ya mungkin saya dengar Yoda umur 14 beliau kirim tiga guru untuk mengajar beliau belajar kamu dan lain-lainnya. Kamu sebagai penari itu penari diundang ulang. Oh, mau agak putus-putus. Kita Ulang coba undang ulang ya, mungkin tiang tutup dumun ininya Mo, terus tiang undang ulang lagi nggih Mo. Ayo. Sebentar. Ulang lagi ngundang Mboknya. Oke. Oke. Saya coba undang lagi. Iya, kayaknya terputus ya. Bentar nggih. Aduh, saya sebenarnya sangat sekali excited apa sih kok jadi lupa. Kebanyakan sama orang. Ya, saya sangat senang banget, bahagia banget. Ternyata setelah konfirmasi sedikit memang banyak matching ya cerita yang diceritakan di buku ini, dan mengetahui bahwa ini memang benar karakternya yang ditulis di dalam novel ini adalah Odah Reneng, guru saya sendiri gitu, dan nenek dari Mo Eka gitu. Aduh, saya merinding, saya senang banget karena di ingatan saya hanya tentang Odah hanya bagaimana saat beliau mengajar saya waktu kecil. Jadi tidak banyak waktu saya untuk mengenal beliau yang sangat-sangat jauh. Karena juga saya bukan cucu, tapi hanya bertemu mungkin seminggu sekali atau 2 kali ya, mengingat Odah waktu itu sudah sangat tua. Ya, jadi punya buku ini serasa seperti punya kayak foto dan semua rekaman-rekaman kehidupan beliau waktu beliau zaman Halo lagi. Oke, maaf, kayaknya tadi terputus-putus. Mungkin bisa kasih tahu apa yang dibilang tadi? Iya, yang mau sampaikan tadi Nike tidak dengar dengan baik. Oh ya, tadi yang menambahkan cerita dari Blipon yang cerita tentang yang di buku, kayaknya nyambung dengan cerita Odah yang beliau kasih tahu saya. Umur 11 dan 14 beliau masih tinggal di Gria Punyo itu, sudah mulai pentas-pentas, dan karena gurunya beliau yang bernama Prandokerto itu yang mengajar beliau itu melihat Odah itu berbakat sekali, lalu dikirimlah 3 guru lagi untuk mengajar Gambo dan Arje gitu. Jadi cerita beliau yang beliau beritahu kepada saya saat itu, dengan mendengarkan cerita dari buku, sangat nyambung sekali dan ada kaitannya. Ya, memang di Banjar Bangkal ada Gambuh ya, diceritakan sama temanku, tapi sudah lama punah. Jadi sedikit orang tahu. Iya, menarik sekali. Sudah menarik sekali dan ajaib sekali ada yang menulis, dan kita anak-anak cucunya bisa mendengarkan sekarang. Seperti adik Evi, walaupun juga muridnya juga sudah dianggap sebagai cucu sendiri. Semua murid-muridnya
beliau itu sangat dekat dengan murid-murid. Siapapun belajar dengan beliau pasti dekat, merasa dekat. Merasa dekat, betul. Hmm. Ini ada satu Oh, hal ya, yang saya ingin ini juga sampaikan sama Mbok di buku, karena dia cuman tulis berdasarkan apa yang apa namanya panggilan orang-orang pada seseorang ya. Jadi yang disebut di sini adalah pamannya Nyi Reneng, yaitu dipanggilnya biasa dikenal Kumis. dengan nama Ikumis. Kira-kira Oh Mbok, iya ya. Oh, si Ron iki pamannya yang kumisnya tebal sehingga dipanggil Ikumis kan. Dan mungkin Dibilang berbekal atau seorang perbekal ya. ya kalau nggak salah. Ini di Bengkel loh. iya, Saya iya. juga ini mau menyampaikan, memang dulu Oda bajangnya di Bengkel, tapi bagaimana Niki? Beliau itu mulai pulang setelah mulai menari lagi. Karena beliau itu seperti menari tinggal di rumah guru dan Jadi belajar geril. maturan menari ngayah dan menerima pendidikan. Jadi orang tua itu menengok beliau ke sana juga sekali-sekali, ya datang ke beliau, menengok beliau untuk beberapa kali begitu. Nah, begitu beliau sudah dewasa, nah ini lucu lagi, nggak tahu kalau ada di sini lagi. Udah cerita, begitu beliau sudah dewasa, saatnya sudah jatuh cinta. Beliau itu jatuh cinta sama kakeknya kita kan, yang diajak nikah. Tetapi beliau itu dipinang oleh keluarga raja. Karena kulit beliau itu kuning langsat, karena keluarga raja itu mencari calon-calon wanita-wanita wanita-wanita muda waktu itu yang kulitnya kuning langsat. Nah, Odah bilang sama Tiang cerita, Odah tidak mau karena Odah tapi tidak berani menyangkal, tidak berani bilang tidak sama keluarga kerajaan katanya. Sudah itu beliau itu taruh semua lumpur di kulit, taruh semua lumpur di kulit supaya tidak jadi menikah dengan keluarga kerajaan gitu. Karena dia jatuh cinta sekali dengan suaminya. Ya, beliau itu jatuh cinta sekali sama Kita lanjut kakaknya. lagi bukunya supaya bisa lihat ini juga hal-hal yang disebut sama penulisnya, bagaimana dia jatuh cinta sama Oda Mengenai kecantikan. mengenai Nah, ya. kecantikannya. Ya, harus. Kita akan baca deh bagian-bagiannya. Renang's Beauty sekarang bagiannya. Oh, Especially the yeah, especially the young woman in Bali were beautiful. Kumis's niece, Renang, was just coming into womanhood. A dainty golden thing she was, with features like an orchid, with skin that glowed softly beneath the tropic sun. Like all the other girls, she wore but a kain or sarong, a wide length of cloth wrapped around the body and belted at the waist. It was white, with gay peacocks of red and blue. Renang's ears had been pierced when she was a baby and stretched with plugs of gradually increasing size. And through the lobes, she now wore rolls of white palm leaf an inch in diameter. She had long, silky hair. Most of the hair in Bangkok was black, but hers was a rich, dark brown. She perfumed it with frangipani. She paid a lot of attention to it. She never used any hairpins. She had several ways of doing up her hair, which I can't describe. Usually it was wrapped around the head and interwound with a scarf, with the ends hanging in a feathery fringe. Sometimes she would knot it in back with a tassel dangling. Sometimes she would roll it inside itself in a great puff on the side of the head, tied in place with a few strands that had been separated from the rest. wah, Itu ya, menceritakan tentang benar-benar gimana apa namanya appearance-nya, apa namanya penampilan Oda di umur Nah, itu yang membuat dia jatuh cinta. Golden skin. Ya, dibilang golden Kuning skin, langsat. kuning langsat. Bener banget langsat ya. ya. Langsat ya. Terus Odah juga bilang sama Tiang. rambutnya yang warnanya berbeda dari Warnanya wanita coklat. lain, Panjang. karena yang lain warnanya hitam pekat ya. Kalau Oda malah agak kecoklatan rambutnya. Nah, kembali ke hidungnya juga Bangkok itu. Oh gitu, hidungnya.
Hidungnya juga mancung ya. Coba lihat di fotonya Gimana, kayak Kak? bule ya. Ini kayak boleh ya. Kembali ke Banjarbangkal itu, mungkin ini yang diceritakan di sini itu mungkin fase yang setelah beliau belajar di Gria ya. Jadi Kembali lagi, sudah udah menginjak kembali. dewasa, sudah Udah waktunya makin seharusnya menjadi menunggu wanita. menikah. Karena beliau sudah mulai menenun ya. Ya, sambil Jadi jadi ada yang karena digambarkan di sini. sudah selesai tidak menari legong lagi di pura dan tidak tinggal lagi di Gria Iya, sepertinya. Jadi beliau menunggu waktu untuk jodohnya akan menikah ya. Jadi banyak wanita biasa sambil menunggu itu banyak menenun. Nah, di sini diceritakan bagaimana beliau menenun. Day after day, Renang sat weaving. She was on the little shady platform under the high-peaked granary, Lumbung. The light shone through from behind her, etching her delicate profile and the soft, gentle swelling of her bosom. She was there just a few steps from our ballet, and I liked to sit and watch her. Sometimes she smiled at me as she walked through the yard. I used to sit beside her to see the deftness of her fingers. She lifted strings to separate the threads of warp, tossed the bobbin through, then jammed the thread down solidly with a long, slim blade of wood. Renang had been a legong dancer, and her hands were very swift. The warp stretched from a curving wooden yoke behind her waist. She was weaving a plaid design of green and yellow. Two widths sewed together would make a pretty kind. Sometimes she would smile at me. She did not chew betel, and her teeth were white. I would admire the slimness of her hands by signs, not touching them. She seemed to like that. She could not speak much Malay, and neither could I for that matter, so we smiled at each other. That seemed to be enough. Di sini Jadi dia udah jatuh cinta dari situ ya, karena Jatuh bahasa cinta ya. poetik banget ya. ya poetik sekali ceritanya. Putus-putus lagi ya. Iya, putus-putus lagi maunya. Invite lagi. Nggih, putus-putus mau. Mungkin kita coba invite ulang ya. Boleh di-invite ulang lagi? Sinyal kampus apa namanya? Sibuk kayaknya. Nggih, sinyal sepertinya Banyak orang di sinyal Amerika pakai internet yang lagi banyak. Nggih, tiang banyak sekali. ini dulu lagi invite lagi. Nggih, kembali lagi mau nggih online ya. Oke, sambil balik lagi. Penulis ini memang sangat romantis Ya, ini sepertinya. mungkin pertama kali seorang laki-laki dari luar negeri menceritakan ya masih muda menceritakan tentang perasaan dia Perasaannya. terhadap wanita Bali ya, karena yang sebelumnya yang pernah nulis buku Tentang seperti Bali. ya Colin McPhee dan sebagainya, Walter Space juga, mereka kan Dari sepertinya perspektif yang berbeda. karena mereka tidak tertarik dengan perempuan. Wanita, terus kebanyakan juga yang datang biasanya masih suami istri dan hanya experience mereka datang Iya, honeymoon atau apa, jadi lebih menceritakan Bali secara budaya dan sebagainya. Jadi masih bajang. Yang ini karena yang penulisnya masih Trune, terus dia ada perasaan dengan seorang, dia jadi menceritakan dari mata dia sebagai anak muda yang sedang memiliki perasaan cinta sama seorang penari ini. Ini menarik banget sebenarnya kalau dibaca, bagus banget kalau kalian suka novel ya. Tapi nggak tahu di mana bisa dapat bukunya. Saya coba search online, Ada dijual 400 dijual ribuan. di eBay ya itu. Bisa ini eBay. Iya. Ada menarik banget. Saya nggak tahu kalau ada bukunya dalam bentuk elektronik, tapi saya jarang bisa membaca buku dalam bahasa Inggris karena saya tidak terlalu fasih bicara, apalagi tulisan ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang sulit sekali dimengerti karena kayak cara menulis kuno gitu. Tapi mengasihkan banget bisa membayangkan seseorang yang kita kenal semasa beliau tua, lalu kita mengenali secara lain di masa beliau waktu masih muda, masa apa namanya, kalau waktu itu di Bali kan
gadis-gadis itu menikah umur ya 13-14 tahun ya, atau mungkin 15 tahun gitu. Jadi oke, kita menunggu mboknya online lagi ya. Ada Mungkin juga cerita kita- lainnya ya. mengenai seni di wilayah kepisah ya, di sebelah Banjar Bangkal, sebelah timur Banjar Bangkal, di mana kita bisa melihat budaya gotong royong Masih ada kuat. masih kuat sekali dalam hal membuat gamelan ya. Jadi mereka sudah kena virus gong kebiar di Banjar kepisah dan ingin sekali punya seperangkat gong kebiar yang baru dan lengkap. Nah, setelah gamelannya bilah gamelan itu datang, mereka gotong royong dan mereka kerjasama membuat pelawah gitu. Pelawahnya Jadi dibuat ada sendiri. diceritakan ini Cara gotong ada 6 royong. orang yang buat Mengerjakannya. gitu. Jadi dia ceritakan tentang tidak hanya pelawah dibuat, tapi mereka juga tuning gininya, bombongnya dan sebagainya. Bumbungnya. Kita bisa baca sedikit. Ya, bacain. A half, ada. a half dozen men are working today, and Kumis smiles with delight as I crouch to watch them closely. They are making the jegog, the joblag, and the jalung. Jalung. They are Nunggu loadingnya mbak, masih suara aja. which Ye, strike ampun, 3 mellow octaves of iya. baritone and tenor. Maaf, rame sekali kayaknya dipakai di sini. Iya. Namanya karena lockdown ya, lockdown di Iya. sini. Jadi Banyak orang-orang orang di rumah. banyak orang pakai video call. Ya jadi Ini karena sambil tadi nunggu mboknya online, kita ngobrolin tentang gamelan yang ada di kepisah sedikit. Gimana orang zaman dulu, mereka memang beli daun-daunnya dari Jawa ya. Daunnya Dan- kayaknya dari Tiengan Dari mungkin, Tiengan, tapi oke. gonggongnya dibeli Gonggong dari Jawa. Dan pelawahnya dibuat secara gotong royong di Banjar gitu. Jadi bagus. orang-orang Dan mengerjakan. yang menarik itu ada namanya Old Mudari, Kak Mudari dari Banjar Bangkal. Beliau ngayah di kepisah di Banjar di sebelah timur ya. Sebelahnya. Membantu dengan pelawahnya, tuning gitu. Dia seorang ahli tukang laras gitu. Tukang laras Ya, gamelan. jadi dia juga kan minta tolong sama tuan-tuan ini karena dia perhatikan gong-gong yang dari Jawa itu sudah mulai tidak pas nadanya, agak bero, dan untuk servis gong tidak bisa di Bali katanya zaman itu karena tidak bisa beli gong besar di Bali. Jadi dia ada request gitu, saya bisa baca sedikit ya. Mudari had a request to make. When we return in our car to Buleleng, may he ride with us and take the gongs? The gongs from which the gamelan gong takes its name came from Java. The music smiths of Klungkung can make the smaller gongs, the kumpur and the kumpli, but for the two great ones, a yard or more in diameter, Kapisa had to go abroad. 3 pair were sent from Java, and the musicians chose these which went best with their old other instruments. They cost $300. It's expensive. Mahal. But there is still an adjustment to be made, says Mudari, and he is taking the gongs to the makers in Java. Just a little chipping and filing, and the combination of the gamelan will be perfected. Tapi menarik ya, dia bisa ngayah di Banjar sebelah. Jadi ini memperlihatkan bagaimana orang-orang dari Banjar berbeda juga bisa ngayah satu sama lain. Dan dulu kan sebuah orang yang punya gamelan, mungkin kecuali di Puri ya, tapi kalau di Banjar-Banjar, di Pura, masyarakat gotong royong buat pelawah gitu, sampai ukir pelawah. Ya seperti contohnya yang di Klandis, Peligon Klandis itu dulu pelawahnya polos kayak pelawah gender wayang, terus kemudian diukir sama masyarakat bersama. Masing-masing ya. Royong. Nah, tadi kembali sama Oda, kan tadi disebutkan Oda ternyata giginya masih putih dibandingkan gadis-gadis atau yang lain ya, yang suka chewing Beatles. Jadi tidak pakai sirih beliau. Tapi saya lupa gimana beliau waktu tua apa pakai sirih ya? Enggak ya? Tidak. Ada kompiang tiang pakai, saya inget. Ya. Nulungin ngelocok. Ya. Udah nggak ada lagi
sedikit Ya, kita lihat jarang. orang tua Ya, hilang ngelocok itu. kayaknya tradisinya mungkin di desa-desa masih, tapi kayaknya di kota Tapi udah nggak bagus ada. untuk Sedikit demi gigi sedikit ya. kan tradisi hilang. Sekarang nanti nyuwun bisa hilang. Tapi giginya Oda bagus ya. Iya, masih bagus. Masih bagus waktu itu ya. Nah, kita mau ngobrolin tentang sekolah Janger sekarang, karena ini kan Oh menarik ya. sekali. Oda sangat terkenal ya, dan di sini juga diceritain bahwa beliau adalah leader dari orang apa Seke penari seke di Janger. klub Janger niki, Iya, genten. Klub Janger Dan itu mm, yang di Kedaton mungkin. Yang di mm, Kedaton pertama kali ke Batavia, menari ke Batavia. Nah, di sanalah dilihat penampilan beliau itu. Batavia itu Jakarta sekarang, Jakarta. Nah, saat itulah mulai makanya Janger Kedaton itu akhirnya melejit karena beliau. Dilihat beliau itu Oh, berbakat kali. Akhirnya mungkin sempat menari itu saat pemerintahan Belanda, saat pemerintahan Belanda juga. Ya, begitulah. Makanya saya juga heran. Setiap kemana saya pergi, saya lihat foto beliau. Waktu di Belanda, saya lihat foto beliau. ada foto beliau. Foto beliau Wah, lihat sekali. Udah gitu, pas ke konsulat di Peru, lihat foto beliau juga. Nah, di Amerika juga, di museum-museum. Jadi makanya saya begini, aduh macet lagi. penulis datang, eh, pembuat film datang untuk apa namanya merekam Oda kembali karena mereka takut Oda akan meninggal waktu Ya, itu. ya, saya ingat Begitu, bagian itu. ya begitu beliau bilang kepada saya kemanapun dipaksa udah digotong pakai gurney ya, pakai tandu, Dikasih dikasih obat, diperiksa dikasih kesehatannya. obat, Saya ya, ingat sekali Nike. Oh, nah Niki, diwawancara. Niki kembali lagi ke sekolah Janger. Nah, sekolah Janger yang ini kayaknya bertempat di Banjarbengkel ya. Ini mungkin karena semasa bajangnya mungkin ya sebelum menikah. Jadi ini klub Janger ini lucu banget berdasarkan cerita Niki. Katanya semua dia tidak melihat ada apa namanya cewek pernikahan terjadi selama apa namanya sekolah Janger ini sangat banget digemari oleh anak-anak muda, walaupun sudah selesai menjadi penari legong, mereka suka berkumpul di sekolah Janger ini, dan sudah sekian lama katanya dia tidak pernah melihat orang asing ini ada pernikahan terjadi. Ternyata saya ambil kesimpulan mereka itu sebenarnya karena ada aturannya gitu. Siap kayak seketrune sepertinya Niki. Ya, ya, Jadi orang yang nantinya sudah menikah nggak lagi boleh nari Janger, ya, karena memang ini betul, khusus memang untuk betul. orang-orang yang masih lajang. Jadi banyak mungkin yang lajang-lajang merasa takut saking Ya, menyenangkannya ada dan di nanti dia sekolah berhenti. Janger. Karena juga ini menurut mereka dia pentas-pentas Janger itu bukan untuk bisnis untuk pariwisata zaman itu. Walaupun yang Belum. menonton adalah orang-orang pariwisata juga ya, orang-orang ini bisa asing. dibaca ya. Oke, coba baca deh. When I first saw the Jangir, I suspected that it had been concocted for the benefit of those few tourists who straggled into the island. But I soon realized that this was an error. Jadi dia salah ya. Ya, tanggapannya. dia salah. Dia pikir itu untuk kepentingan turis, ternyata tidak, karena dia lebih tahu akhirnya But bahwa there was nothing commercial about it. Every penny went into the communal fund of the organization. And if Yeah. any dancer was seen receiving a present from a visitor, that too went into the common purse to provide costumes. Ya, betul. Ini menarik sekali ya dia tentang kenapa sedikit orang nikah orang saat coba itu. baca. Almost every night, these young people at the Jangir school, dia bilang Dia yang dia nama. bilang Jangir sekolah, bukan sekolah Jangir. Iya. Balik. Jangir school would work out new ideas, practice new songs for the dance that was always changing. There hadn't been a wedding in Bangkok for a long time, for most of the villages eligible were in the most of the villages eligibles were in the club, and married persons could not belong to it. Ya, itu seperti yang saya ceritain tadi kan, Ge. Sepertinya semua Kesibukannya yang lah.
ya semua orang-orang yang masih muda yang belum menikah itu senang banget ngumpul di klub nyiptain gendeng untuk pertunjukannya Nggak sepertinya kawin-kawin jadi. sampai mereka nggak Ya, kawin-kawin karena nggak orang yang kawin-kawin. kalau udah kawin udah nggak boleh lagi di klub Ya, nggak itu. Jadi boleh kayak lagi. memang kayaknya seketuruna-turuni nih kayaknya. Ya, masih Menarik sekali. tradisi itu masih diwariskan sekarang. Oke. Sama seperti Janger Kedaton juga, karena Janger Bengkel sama Janger Kedaton itu dulu dekat sekali, tapi sekarang lebih aktif juga anak-anak itu kalau sudah menikah nggak boleh nari lagi. Sama dengan saya dulu, waktu saya muda saya tetap masih bisa menari, sebelum nikah tetap bisa menari Janger. Begitu nikah nggak boleh nari Janger lagi. Makin masih seperti ini kan? Masih Oke, bagus. tradisi itu masih berlaku sekarang. Ya. Saya pikir, tapi zaman sekarang ya ada di sini kan bisa dijelaskan. Kalau zaman dulu kita penari legong hanya dibentuk gitu ya, sangat sekali Ya. disiplin ya. Kita nggak Ya. lihat itu lagi kedisiplinan penari legong. Kita sampai udah tua-tua pun belajar menari legong, Dan mereka belajar mementaskan. sama laki-laki. Ya, dan di sini zaman dulu, itu ya, masih kecil kan dulu. semua belajar dari guru yang adalah guru laki-laki dan sangat sekali disiplin. Nah, zaman sekarang itu kan udah berubah ya, makin sire dan dos nari, sire Ya. dan dos ngayah, umur Ya. apapun gitu ya, umur berapapun. Ada satu hal lagi yang membedakan orang yang belum kawin sama yang sudah kawin ya, yaitu tempat tidurnya di mana. Gitu. Ya, ini lucu, Itu ini sudah juga punah dijelasin ini. banget, kayaknya udah nggak lagi seperti itu karena bentuk rumah juga udah berbeda Coba sekarang aku ya. baca ya. Ya, coba baca. Ya, benar-benar. Renang slept in a ballet, pretty much like mine. Ini yang ceritakan kan yang Tidurnya dari sekitar Amerika. kira-kira sama. Not until after marriage would she rest within closed doors. Jadi kalau sudah kawin baru boleh Baru di tidur balai yang kamar. tertutup gitu. Ya, Kalau Kamar kalau gitu. masih bajang, trune, tidurnya di balai yang terbuka mungkin Yang kayak terbuka, balai ya. dangin, balai karena Udah. tidak ada kegiatan gitu. tidak ya karena cuma Ada buat kegiatan. tidur aja nggak ada kegiatan melanjutkan generasi. Jadi Ya. memang kalau udah menikah Menarik baru sekali ya. mereka ya Menarik kehidupan sekali ya. orang Bali ya. Ya, Jadi ini penulisnya menurut saya sangat teliti, Ya, telaten ya. detail you capture the moment gitu ya. Capture the moment ya. Momen. Di samping To itu the woman. sepertinya To the the moment sepertinya menurut saya juga sepertinya penulis juga jatuh cinta sama nenek Renang. Ya. Itu sampai akhir semuanya si Renang sampai akhir nanti kita mau Ini sedikit tentang ide Wah, bagus. keren. tentang ide Gida. bagus Gidah ini sekarang. Awalnya saya pikir dia salah nulis ide bagus gede ya, tapi kayaknya ide Ide bagus bagus Gida. Gidah. Pakai Ah. A, gitu. Ini tentang beliau, ide bagus Gidah. Jadi tidak hanya Ini beliau, baru, tidak ini hanya baru. ini Udah mengajar, nggak pernah ceritain, ini baru untuk saya. Ya, jadi Ini bikin baru. dari dekat Nggak pernah tidak hanya diceritakan. mengajarkan tari. tari, Waktu itu dia masih muda, dia ajarkan bukan legong, dia ajarkan itu jangir. ngajar jangernya juga. Tapi dia juga buat kostum di Gria. Ya, Coba buat kostum baca di ya. Gria. Anyway, on this particular afternoon, Ida Bagus Gida was sitting by our table with green cloth spread out before him. He was measuring a pattern on it with a ruler and marking it with a pencil. What are you making? I asked. New costumes for the Legong dancers, said Ida Bagus Gida. So he was like, making not just teaching dance, but also making the costumes, which is zaman sekarang kan ada orang yang Beli membuat sekarang. kostum kan Khusus lain, membuat guru tarinya lain, guru lain guru lain. merangkap semua. Tapi saya ingat kalau saya soalnya bersarin sama tante mami ya, saya ingat dulu memang mungkin beliau tidak beli kostumnya mama, tetapi karena mungkin masih muda dan karena zaman waktu nikah juga termasuk mahal kalau beli baru, dan kalau kita lihat kainnya masih bagus, saya diajak sering sama tante itu, saya suka nemenin dia Tahu. itu merada ulang lagi Iya. kamennya supaya masih kelihatan baru, dan itu menarik ya. Sepertinya yang seperti itu kayaknya mungkin udah agak-agak hilang ya.
waktu kita Uh-huh. ya, Mo, Bapak. mungkin ya waktu ini kan cuma 1 jam, tapi mungkin gitu. saya nanti kalau Mboknya nggak apa-apa, nanti saya online kan lagi, saya buat part 2 supaya kita bisa baca sedikit Masih sampai ada, akhir Pak. ya. Ya, Oke, ya, Mbok. ya. Oke, saya stop ini dulu, terus Ya, saya Kak. balik online ya. Oh, Nanti nggih. Mbok tiang undang lagi.